Ada pertanyaan yang masuk ke akun saya mengatakan, Habib, Allah di mana? Rupanya karena corona ini banyak orang mencari Tuhan sekarang. Banyak orang mencari-cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka merasa jauh selama ini. Mereka merasa tidak ada komunikasi antara dia dengan penciptanya. Kalau bicara tentang Allah di mana, Allah itu dekat. Bahkan dalam Al-Quran menyatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi dalam diri kita. Jadi kapanpun kita ingin bermunajat dengannya, kapanpun kita ingin ketuk pintunya, maka Allah akan terus siap untuk mengabulkan dan mendengar semua permintaan kita. Dan kalau sedikit kita berbicara dalam aspek akidah yang mengatakan di mana Allah bersemayam. Sebagian kaum mujassimah mengatakan bahwa Allah ada di atas, ada di arsy, duduk di kursinya, layaknya manusia duduk begitu. Jadi mereka menyatakan Allah itu ada wujudnya, berjisim, ada jisimnya, ada jasadnya. Itulah yang dinyatakan oleh para ulama sebagai bentuk kesyirikan yang sangat jelas. Kalau ditanya Allah ada di mana, Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau seandainya Allah berada di kursi, Allah berada di arsy-Nya, pertanyaannya sebelum Allah ciptakan arsy dan kursi tersebut, di mana Allah berada? Maka kita ingin jelaskan di sini bahwa Allah tidak terbatas. Ghaniyun anil makani waz zaman. Allah nggak perlu tempat karena Allah yang menciptakan tempat. Allah nggak perlu waktu karena Allah yang menciptakan waktu. Allah maha mampu dan maha kuasa dan maha besar zat Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan, lalu mengapa ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj Nabi Muhammad itu naik ke atas, ke langit? Itu bukti kata mereka bahwa Allah ada di atas, ada di langit. Bahkan menurut sebagian riwayat kan ada yang mengatakan Nabi sempat turun ketemu Nabi Musa dan kembali ke atas lagi. Artinya apa? Di sini bahwa Allah tempatnya itu di atas, di arsy itu menurut mereka. Padahal tidak demikian. Mengapa Nabi harus ke atas ketika ingin berbicara dengan Allah? Karena memang tempat itulah tempat yang disebut sebagai mustawa, itu adalah tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nggak ada lagi satu makhluknya yang pernah sampai ke tempat itu untuk kemudian bisa bermunajat dengan Allah secara langsung. Nggak ada. Bahkan malaikat Jibril pun menyatakan bahwa dirinya akan terbakar kalau seandainya dia melewati batasnya dan masuk dalam tempat yang dikhususkan oleh Allah untuk nabinya. Jadi itu adalah tempat yang khusus Allah ciptakan untuk kekasihnya Nabi Muhammad bermunajat langsung dengannya. Bukan berarti Allah ada di situ. Bukan berarti Allah ada di situ. Karena Allah ghaniyun anil makani waz zaman. Tempat itu adalah tempat khusus seperti layaknya kita sholat. Kenapa harus di masjid misalnya ya, supaya pahalanya lebih besar? Atau kenapa kita ke Masjidil Haram? Apakah Allah ada di Ka'bah? Tidak. Namun itu adalah tempat yang telah dikhususkan, dispesialkan oleh Allah untuk kita umat Islam. Seperti Allah firmankan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di mana saat itu? Di Bukit Tur Sina. Apakah Allah ada di Tur Sina? Kenapa di Tur Sina? Kenapa nggak di arsy seperti yang mereka katakan? Kenapa pindah-pindah? Karena memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak bersemayam di kursi, karena itu adalah membatasi kekuasaan Allah, membatasi zat yang maha agungnya Allah. Berarti Allah memerlukan tempat, sedangkan Allah adalah yang menciptakan tempat. Berarti Allah tidak perlu dengan tempat. Allah perlu waktu, sedangkan Allah menciptakan waktu. Allah tidak perlu dengan waktu. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha besar, yang telah memberikan kekhususan ke beberapa makhluk-makhluknya untuk berbicara, bermunajat secara langsung dengannya. Allah mempersiapkan tempat itu bukan karena Allah ada di situ, bukan. Tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala telah mengkhususkan tempat yang tinggi, tempat yang agung, tempat yang mulia, yang dikhususkan untuk kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhkanlah
pemikiran-pemikiran al-mujassimah, al-mujassidah ini, agar kita terjauhkan daripada bentuk kesyirikan kepada Allah, karena kita membatasi Allah dengan tempat dan waktu, dan itu adalah sebuah bentuk kesyirikan yang nyata. Semoga Allah jaga diri kita, hati-hati kita daripada keyakinan-keyakinan yang sesat. Amin ya rabbal alamin.